dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita. Dimuliakan, yes Jesus, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, yes Jesus, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Dimuliakan, ditinggikan, Yes Jesus, we worship you. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, yes we lift you up high Lord. Yesus Tuhan, Haleluya. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Tiada Yesus, we worship you. We worship you. We honor you.
masih ada kesempatan, mari kita menyembah Dia. Buka hati kita, mari kita sembah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. And He's the same. His power is the same. His love is the same. He's never changing. We worship You. We honor You. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Oh, thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Oh, thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. There's no one greater than You, Lord. There's no one like You. There's no one like You. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang kekal. Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Walaupun seringkali Tuhan kami mengecewakan-Mu, but You love us the same. You love us the same. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. As we are praising You, as we are worshiping You, we can feel Your presence in this place, oh Lord. We can feel Your presence in our hearts. You're not far from us. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Touch every single of us, Lord, this morning, Lord, for we need You. We need You, Lord Jesus. Strengthen us, refresh our spirit, O Lord, as we worship You, as we call out Your name. Oh, refresh our spirit, O Lord, refresh us, O God, as we are calling out Your name. For You are the same, You are the same, Your power is the same before, now, and forever, O God. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Holy Spirit. Thank You, Lord Jesus. Thank You, Lord. We want to celebrate You this morning, oh God. We want to lift up Your name. We want to shout Your name. For You are God. You are Savior. You are stronghold. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Mazmur dan gunung batu kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank You Holy Spirit, thank You Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan dan kami buka kebaktian pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, and everyone who believes says Amen. Haleluya, haleluya, glory, glory. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan,
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari saudara-saudara angkat tangan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Oh, praise the Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus for this morning, Lord. Dalam setiap waktu, in every season, so Lord, Engkau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yes, Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci,
Kau sahabat dan kau dekat, yes Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Haleluya. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, Thank you, Jesus. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Thank you, Jesus. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah. sungguh besar pengorbananmu bagiku, Glory, glory. terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh
worship you, Terima Lord. kasih Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Bapak pagi ini Tuhan. That we can be here Lord in your presence Lord Jesus. To be with you Lord. To humble ourselves before you Lord Jesus. Forgive our sins, our iniquities, our transgression Lord. All our faults, all our wrongdoings Lord Jesus. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami Tuhan, kesalahan kami Tuhan. We are nothing without you, we are lost without you Jesus. Teach us to walk in your ways and to be like you Lord, to have the humble heart, the servant's heart Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, that we can stand here to praise you, to worship you Lord, and nothing can stop us Lord Jesus from praising you and worshiping you Father. Terima kasih Tuhan. I pray Lord for our Father Lord, you equip him, you anoint him Lord. Hide him behind the cross Lord. Open a new revelation Father. That every single word that come out from his mouth is from you Lord Jesus. Speak to every single person this morning Lord. Speak to us Lord Jesus. Amen. And your word there is power, there is anointing, there is healing in your word Lord Jesus. You are the living God we worship. You are our everything Lord. You are our master. You are our king. You are our father. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Thank you Lord Jesus for always being here with us Lord. That your presence has never left us Lord. When we are away for 4 months Lord, we are here, we're back to praise you, to worship you Lord. And nothing can stop us from coming to you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. This is your service and lead us from the beginning to the end Lord. It's all about you, your kingdom. You are the foundation, you are the rock of this church Lord Jesus. And nothing Lord can shake us Lord, and nothing can move us Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. You are great, you're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor Lord. Name above all names. Semua percaya katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Ada haleluya? Haleluya. Saudara, kita akan melanjutkan dari preaching minggu lalu. Wait for the Lord and keep His way. Saya rasa semua ya, ada beberapa yang kemarin yang tidak ikut mungkin, jadi tapi ya kita mengalir saja. Jadi saya bacakan kembali ayat yang kemarin saudara. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya. Saya kasih garis bawah saudara, tetap ikutilah jalannya, keep His way. Ya. Jadi, wait for the Lord, keep His way. Ini kan berbicara pada waktu mereka yang sudah saya ceritakan kemarin bahwa mereka adalah dalam tahanan di Babilonia. Mereka sebagai orang-orang hukuman. Ya, jadi pengharapan kepada siapa? Ya, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan as prisoner, dalam keadaan sebagai orang hukuman tidak berdaya. Tapi firman Tuhan katakan nantikanlah Tuhan. Ya, nah kata nantikan ini kemarin sudah saya jelaskan. The Hebrew word, kata kerja, kafah, artinya to wait juga also mean to expect. Ya, put our expectation to Him, jadi menaruh pengharapan kepada Dia, mengharapkan Dia. Jadi menanti ini menanti apa? Ya menanti mengharapkan Dia dan look for, ya mencari Dia, ya menunggu Dia, gitu ya. To wait, ya menanti, menunggu, ya mengharapkan dan mencari Dia. Nah seperti itu, ya kan. Nah kita apa itu? Kita continue dari dalam part yang kedua ini tentang keep His way. Ya, jadi saya akan berbicara melihat tentang tetap ikutilah jalannya. Ya. Jadi apapun yang terjadi, kondisi pada waktu itu yang tidak enak tentunya sebagai orang tahanan yang dibawa ke negara asing, ya ke Babilonia, dan
tidak berdaya. Ya. Yang saya mau makan kemarin juga, mungkin kita seperti di lockdown, kita nggak bisa berkutik, ya kan? Kita hanya ada di rumah saja, gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, ya kan? Saya masih ingat saudara dalam sekitar 5-6 minggu sebelum di-easing, ya, sebelum dibuka lockdown, itu kan sebelumnya even kita nggak boleh cross border, ya, nggak boleh cross LGA kita, local government area kita tidak boleh cross the border. Dan tapi ada exception, ada pengecualian untuk minister of religion, ya, untuk hamba Tuhan, untuk religious worker. Ada exception, ada pengecualian. Mereka boleh cross the border, mereka boleh cross local government area. Kalau saya tinggal di daerah Bangston, saya nggak boleh ke Hurstville, ya. Nah, tapi setelah itu, saudara, peraturan dibuat lagi. Even minister of religion, even religious worker, mereka harus minta izin. Kalau disetujui baru bisa. Nah, coba lihat ini. Ini kan kita cerita bukan orang hukuman kan, tapi negara bisa sampai ke sana juga. Dan ada kekuatan power di balik ini semua tentunya yang mengarah menuju kepada nanti satu pemerintahan di akhir zaman akan ke sana juga, ya. Nah, kita sedang seperti orang exercise saja. Nah, makanya di sini firman Tuhan mengingatkan kita, ya, wait for the Lord, nantikanlah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, carilah Tuhan, dan tetap ikuti jalannya, keep His way. Ini yang penting, keep His way. Apapun terjadi, keep His way. Apapun terjadi, ikuti jalannya. Nah, ini jadi message ini adalah bagian kedua. Nah, tapi saudara, sebelum kita masuk yang kedua tadi, encouragement lagi, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, saudara. Ya, diulang namanya, nantikanlah. Ya, kafah. Ya, kuatkanlah, strengthen. Ya, be strong and take heart and wait. Kafah. Ya, carilah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Tunggulah Tuhan. Jadi jangan dalam keadaan tidak berdaya terus kita nggak ngapa-ngapain gitu, ya kan? Tetapi ada reaction dari kita, ada sesuatu tindakan dari kita di mana kita harus memandang hanya kepada Tuhan saja, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Nah, terus Mazmur 373, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini saudara, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi mengikut Tuhan, melakukan yang baik, berlaku setia. Saya rasa ini adalah yang menjadi daripada encouragement atau nasihat ketika pada waktu itu orang-orang yang ada dalam tahanan Babilonia dalam keadaan depresi, dalam keadaan stres. Karena sebagai orang hukuman, ya, mereka tidak berdaya dan firman Tuhan datang kepada mereka. Ya. Jadi kalau diaplikasikan kepada kehidupan kita hari-hari ini pun juga sama. Apapun yang terjadi, kita meskipun tidak secara ditahan atau menjadi orang tahanan, ya, tetapi pelajaran kemarin lockdown 4 bulan ini pun juga satu exercise pelajaran kayak seperti orang dalam penjara juga, ya, nggak mau keluar juga nggak boleh. Saya mau ke rumahnya siapapun juga nggak boleh, harus ada izin. Nah, seperti itu. Anyway, nah, coba lihat apa yang dimaksud dengan ayat selanjutnya. Nah, kita melangkah kepada 2 Korintus 6 ayat 1. Rasul Paulus katakan begini, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. As God's fellow workers, sebagai teman, sebagai rekan sekerja, nasihatnya jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab orang-orang, kalau kita linkkan dengan orang-orang yang tadi dalam hukuman, mereka kan bangsa pilihan. Mereka kan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, ya. Sama dengan kita, bangsa pilihan, bangsa yang dipanggil Tuhan, ya.
Tapi dalam menghadapi situasi dan kondisi yang semakin tidak menentu dalam dunia ini, apakah yang harus kita lakukan? Nah, sebagai teman sekerja, kami nasihatkan supaya kamu jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, bicara tentang kasih karunia. Jadi, keep his way, ya, ikuti jalannya. Karena kita orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Ini penting sekali, saudara. Supaya di dalam hidup ini, meskipun apapun yang terjadi, kita ingat bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, perhatikan. Saya tertarik dengan ayat ini. Karena waktu saya coba deep dalam, ya, saya temukan tentang kata kronos dan kairos. Kata waktu dalam bahasa Greka ada kronos, ada kairos. Tapi saya mau bicara tentang kairos supaya fokus. Ya. Ini dipakai adalah kata kairos, waktu. Nah, pada waktu aku berkenan, ya, akunya ini aku Tuhan kan. Pada waktu aku Tuhan berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi pada waktu kairosnya Tuhan, ya, dia berkenan, dia akan mendengarkan. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya kairos ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, pengertian kairos itu adalah a certain time, the opportunity that God has given as his purpose. Jadi kurang lebih adalah sebuah waktu atau sebuah kesempatan yang Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Kairos, ini kairos. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa waktunya Tuhan yang diberikan kepada kita itu sangat limit, sangat terbatas. It's different with Kronos. Jadi ini Tuhan yang menentukan waktunya. Nah, selama perkenanan, selama waktu kairos ini diberikan kepada kita, ini jangan kita sia-siakan. Karena kita tidak tahu waktu kita. Tapi kita bersyukur bahwa pagi hari ini, puji Tuhan saudara, praise the Lord, kita ada. Ya. Karena kairos Tuhan yang diberikan kepada kita dan kita gunakan sebaik-baiknya. Amin, amin. Amin. Sementara setelah lockdown ini ada banyak orang malas, saudara. Banyak orang sudah terlena ada dalam comfort zone. Survei menunjukkan itu semua. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang tahu menghargai kasih karunia Tuhan. Memanfaatkan kairos yang Tuhan berikan pada kita. Ini this important. Makanya kan, sebagai rekan sekerja, ya, Paulus katakan sebagai rekan sekerja, aku nasihatkan kamu supaya jangan kamu membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Lagu tadi bagus sekali saudara, sebab bukan karena pengorbanan Kristus. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. See? Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya kairos ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu sekarang ini. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan berkenan. Dan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi, sebagai orang-orang yang menerima kairos Tuhan, kira-kira apa respon kita? Compare sama dengan tadi di Mazmur, wait for the Lord. Kafah, berharaplah, tunggulah, nantilah Tuhan, pandanglah kepada Tuhan, dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Keep the way, keep his way. Kita sudah lihat ayat-ayat minggu yang lalu bahwa mereka diminta oleh orang-orang Babel untuk menyanyikan pujian. Mereka katakan, bagaimana kami mau menyanyi
Kami sudah gantungkan kecapi kami di atas pohon-pohon ganda rusa. Mereka ada dalam pengasingan, ada dalam tahanan, under the bondage of the power of the kingdom of Babylonian. Mereka nggak berdaya dan mereka terlena tidak menggunakan kairos yang ada. Tapi sebaliknya, saya sudah singgung minggu yang lalu, sama-sama orang tahanan, sama-sama tidak ada opportunity, sama-sama buntu karena ditahan. Ya. Itu karak-karakan itu dari Yerusalem dibawa ke Babel itu. Diangkat semua bahan-bahan juga dari Bait Allah, diringkes semua oleh Raja Nebukadnezar sebagai hukuman Tuhan kepada mereka. Dan saudara baca itu semua. Tapi lihat perbandingannya, sama-sama dalam tahanan. Tapi siapa yang menggunakan kairos itu? Siapa yang menggunakan perkenanan itu? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. It doesn't matter. Tidak menjadi masalah. Kita dalam keadaan bagaimanapun juga. Yang penting kafah. Sehingga kairos Tuhan ini tidak begitu saja, saudara. Sangat-sangat penting, saudara. Makanya saya katakan, kita nggak bisa main-main dengan waktu. Selama waktunya Tuhan, kairos Tuhan itu diberikan pada kita, kita harus jaman. Kita harus step out. Kita harus gunakan. Saya katakan tadi pada anak-anak muda, 2022 is your time. Kairos Tuhan masih ada di dalam kalian anak-anak muda. Run up the church. Continue the ministry. Di mana Tuhan sudah plan kita. Kita yang first generation, orang-orang tua akan meng-guide. Akan membimbing. Mengawal anak-anak muda kita. Untuk bisa melakukan apa sesuai dengan keep his way. Apa tadi itu? Mengikuti jalannya. Nah, coba move on. Tuhan Yesus katakan apa ini? Kalau mengikuti jalannya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, aku akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. We must quickly carry out the task assigned us by the one who sent us. The night is coming and then no one can work. Bicara tentang malam, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang malam, ini bicara malam is darkness, kegelapan. Kegelapan bicara tentang kematian. It's too late, saudara. Selama kairos Tuhan ada, hari perkenanan yang Tuhan berikan pada kita, a certain time that God has given to us, ini sangat singkat. Dan ini yang dimaksud tadi oleh Rasul Paulus, jangan disia-siakan. Not in vain, the grace of God. Don't put in vain. Jangan disia-siakan, jangan disepelekan, jangan diignore, jangan diabaikan. Tetapi saat ini, sekarang kita sedang ada dalam kairos Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada pada kita. Nah, inilah kita gunakan. Yesus katakan apa? Kerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tapi di sana juga ada mengutus kita. Dia diutus Bapa. Dia katakan di Yohanes 20:21, seperti aku diutus Bapa, aku sekarang mengutus kamu. That is. Sebab dunia, kosmos ini bukan tempat kita. Kita hanya stranger, orang asing, hanya sementara di dunia. Waktu yang ada, kairos yang ada, hati-hati jangan sampai kita sepelekan. Kita berlomba dengan waktu. Mana ada yang tahu waktu kita, ya kan? Saya katakan minggu lalu, masih ada bau saudara, nggak angin nggak apa, mati. Sudah tinggal sendirian lagi, umur 50, tahu-tahu mati.
tahun lalu atau awal-awal tahun, Koko dan istri saya juga begitu. Lagi duduk aja, ada kopinya cuma masih hangat. Atau mati aja, nggak sakit. Ini maksud, kita masih ada. Kairos Tuhan masih ada dalam kita. Nah, selama ada ini kesempatan ini harus kita lakukan. Nah, ini kan seperti saya katakan minggu lalu, bahwa seperti Rasul Paulus tadi katakan, aku menasihati kamu. Sama juga. Saya juga hanya bisa memberikan nasihat. Selebihnya adalah respon daripada saudara dan saya sendiri. Firman Tuhan tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nggak pernah berubah. Sekarang bagaimanakah? Kita diperhadapkan dengan sesuatu hal yang semakin tidak menentu dalam dunia ini. Tapi kairos Tuhan masih ada dalam kita. Waktu perkenanan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Kairos itu ya. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Masih ada dalam kita. Masih berlaku dalam kita. Dan kita saat ini yang duduk ini adalah orang-orang yang ada dalam kairos Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Yesus katakan apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang, masih bisa. Sekarang bagi kita masih siang, tapi akan datang, yaitu kairos Tuhan dia diangkat, maka malam datang. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. It's too late, terlambat semuanya. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar waspada. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, sedikit waktu. Terang ada di antara kamu. Karena Kristus datang membawa terang. Amin. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Darkness, bicara tentang kesulitan, bicara tentang kematian. Tapi selama masih ada terang, hanya sedikit waktu lagi, saudara. Nah ini harus kita manfaatkan benar-benar waktu kita. Jangan sampai nanti tahu-tahu kegelapan itu datang, mendatangi kita. Kairos Tuhan sudah diangkat dari kita. Waktu yang Tuhan berikan tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga terlambat semuanya. Sehingga penyesalan dan penyesalan yang tiada habisnya akan menghantui kita, saudara. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, bicara tentang waktu tadi, hanya sedikit waktu lagi. Saudara, saya tadi bicara tentang kairos, tentang waktu. Dalam kitab Markus 1 ayat 15. Ketika Yesus, dia datang memberitakan the gospel of the kingdom of God. Dia katakan, kairos digenapi. Harinya datang dan digenapi. Jadi waktu dia memproklamirkan the gospel of the kingdom of God, berita Injil kebenaran tentang kerajaan surga, dalam Markus 1:15, waktunya digenapi. Waktunya Tuhan digenapi, waktu penyelamatan. Waktu perkenanan itu digenapi, karena itu janji. Dan kita bicara the gospel of the kingdom of God, bicara tentang Yesus membawa anugerah dan kasih karunia, mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya. That is berita Injil. Siapa yang percaya kepadanya diampuni, ditebus dan diselamatkan dan dijadikan ciptaan yang baru. Dikatakan kairos telah digenapi. Itu dalam bahasa aslinya, saudara. Markus 1:15. Nah, kembali kepada kita. Keadaan yang semakin kita tahu bahwa
Saya 2 hari yang lalu saya ada meeting mendadak dari CRC Pastor. Jadi kita sempat diskusi bagaimana, dan banyak dari orang-orang bule itu setelah lockdown ini pada malas mau datang. Itu. Ya memang nggak semua gereja sudah bisa berjalan full ya. Gitu. Tetapi dilihat dari beberapa laporan-laporan yang kita terima, ternyata bukan cuma gereja Indonesia aja, tapi gereja bule juga iya. Gitu. Nah ini tadi yang katakan, bagaimana kalau kairos Tuhan itu tidak kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita sempat terlena dengan keadaan lockdown mungkin. Jangan sampai hari perkenanan Tuhan ini kita abaikan begitu saja, karena yang menentukan adalah akhir. Bukan yang awal kan, yang akhir. Saya percaya sih, tapi kita semua di sini yang ada pada pagi hari ini adalah orang-orang yang mempergunakan kairos Tuhan dengan baik. Dan kita sedang mau mengenapi semua rencana Tuhan. Yesus katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Kita ada juga untuk supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Jadi selama terang itu ada pada kita, gelap tidak bisa menguasai kita. Tapi hanya sedikit waktu. Hanya sedikit waktu terang itu ada. Setelah itu akan terjadi kegelapan. Setiap kita akan mengalami satu kegelapan. Di mana kairos Tuhan, hari perkenanan yang Tuhan berikan itu, Tuhan angkat. Tapi kalau kita ada di dalam pengenapan itu, saya percaya setiap kita ada dalam pengenapan itu, kita akan masuk dalam rencana Tuhan yang sesungguhnya. Amin saudara. Ini luar biasa saudara. Paulus katakan, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tetap kerjakan, continue. Therefore my dear friend, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out, to carry out your salvation with fear and trembling. Saya percaya kita adalah orang-orang yang taat. Hujan besar, suasana dingin pagi tadi saudara, tapi kita masih ada. Karena kita adalah orang-orang yang taat, amin. Berbahagialah tentunya bagi setiap kita yang bisa menggunakan kairos Tuhan itu. Sehingga kita bisa menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup ini. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Dalam terjemahan yang lain, God who give desire. Tuhan yang memberikan keinginan-keinginan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan yang dikenakinya, dan Dia yang bekerja dalam kita, saudara. Maka saya katakan semalam juga dalam Bible study, kalau Tuhan sudah memberikan beban kepada kita, jangan pernah takut dan jangan pernah ambil peduli dengan yang lain. Kafah saja kepada Dia, karena Dia yang akan ini menggenapkan semua. Karena Dia yang menaruh di saya itu keinginan untuk melakukan hal-hal, yaitu seperti Yesus katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Kita harus mengerjakan. Tapi bukan berarti kita akan sendiri, karena Tuhan yang memberikan kepada kita juga keinginan untuk melakukan apa yang akan kita kerjakan. Sebenarnya kita ini seperti robot aja yang cuma melakukan, dan Tuhan yang membackup di belakang kita, sehingga semua yang kita lakukan berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
Berarti orang-orang yang berjalan sesuai dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang hijau daunnya, berbuah lebat pada masa-masanya. Dan semua yang dibuatnya dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi semuanya ini sebenarnya ada Tuhan di balik semua, sama-sama dengan pekerjaan ini. Saya sering katakan, Bu, amit-amit datang ke Australia mau jadi pendeta, nggak ada kamusnya. Mau buka pelayanan pekerjaan Tuhan, nggak ada kamusnya, nggak ada ceritanya. Tapi kairos Tuhan itu begitu memberikan beban. Dahsyat saudara. Sehingga saya percaya melalui pekerjaan yang Tuhan sudah tanam, anak-anak kita akan raise up. Second generation kita yang berbasic background bahasa Inggris ini akan mengerjakan lebih besar daripada kita. Mereka lingkungannya begitu luas, bangsa-bangsa di sekitar. Saya bicara tentang menjangkau the nation ini. Saudara, merinding semua, saudara. Karena Tuhan memang mempunyai rencana yang besar untuk setiap kehidupan kita. Membawa kita ke negara ini dengan satu purpose, tujuan yang jelas. Tinggal bagaimana kita menggunakan kairos yang ada untuk mengenapi semua rencana Tuhan. Seperti Yesus katakan, mari kita kerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Bisa diaminkan? Mari kita kerjakan. Bicara mari kita kerjakan, melihat apa yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita. Dan menggunakan kesempatan yang ada. Kairos yang Tuhan berikan. Hari perkenanan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Saudara. Edasemeta keadaannya. Dasameta. Keadaan mewah. Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego. Mereka tidak terpengaruh dengan keadaan. Sebagai orang hukuman yang tidak bisa bergerak. Yang tidak berkutik. Yang di atas kertas tidak mungkin. Tapi orang-orang yang menggunakan kairos Tuhan. Yang menggunakan waktu perkenanan Tuhan. Dia gunakan sebaik-baiknya hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan hanya kafah kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana mereka diangkat oleh Tuhan. Sementara yang lain tetap jadi orang-orang yang terpuruk. Pilihan ada di tangan kita. Decision ada di tangan kita. Bukan siapa-siapa saudara. Firman Tuhan seperti pagi ini kita cuma mendapatkan himbauan, kita mendapatkan nasihat. Setelah itu respon masing-masing keputusan kita masing-masing saudara. Tapi Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Tuhan yang memberikan beban diri saya in our heart, Dia juga yang akan menggenapi semua yang Tuhan berikan beban pada kita. Even tantangan itu begitu banyak saudara. Even di depan kita ada gunung yang tinggi yang sulit untuk diterobos. Tapi bersama Dia nothing is impossible to those who believe. Amin saudara. Tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi setiap kita yang selalu kafah, yang selalu menggunakan kairos Tuhan itu. Haleluya. Kairos Tuhan masih berlaku. Hari perkenanan itu masih berlaku sekarang. Manfaatkan. Jangan sampai sia-sia ini. Kairos Tuhan saudara. Kata Yesus, waktunya tinggal sedikit. Setelah ini akan datang malam. Mari kita kerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa. Yohanes 20:21, sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Saudara, sungguh luar biasa. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya ini boleh menjadi satu ingatan kepada kita. Bahwa kita masih ada di dalam kairos Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada dalam kita. Waktu perkenanan itu masih Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Maka Rasul Paulus katakan sebagai rekan sekerja, jangan sia-siakan kesempatan kita.
Tuhan memberkati kita semua. Mari musician singer bisa maju ke depan. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Ajar aku Tuhan. Namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sementara musik mengalun dengan pelan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba renungkan sejenak. Hadapkan dirimu kepada Dia. Bukankah Tuhan itu baik, saudara? Coba kita lihat kepada diri kita berapa waktu yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu mungkin, dibanding dengan hari ini. Apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Pernahkah Tuhan mengabaikan kita? Dia begitu mengasihimu, saudara. Dan waktu sekarang ini adalah kairos Tuhan. Waktu perkenanan Tuhan. Kesempatan sesuai dengan kehendaknya yang masih diberikan kepada kita. Supaya kita tidak put and find, jangan sia-siakan, supaya tidak sia-siakan kesempatan kairos yang Tuhan berikan ini. Rasakan, saudara, jamahan daripada His love. Saya rasa Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ingin peluk kita. Dia ingin angkat kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Kafah. Pandanglah kepada Dia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ajar kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan. Oh, haleluya. Menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa. Oh, haleluya. Hidup dalam jalan. Yes, Lord. Thank you, Lord. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di
bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saya mohon Ibu Jenny untuk bisa berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan telah datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua adalah kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau biarlah Tuhan Kau pakai hidup kami Tuhan, selama waktu perkenanan ini Tuhan telah Tuhan Engkau berikan kepada kami, biarlah kami boleh menggunakan waktu kami Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Supaya Engkau katakan Tuhan kami adalah hamba-hamba yang baik Tuhan. Supaya kami bisa menjalankan apa yang menjadi rencana dan purpose-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya Tuhan pada saat kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, Kau berkata kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Om Yongki Tuhan, dan keluarganya Tuhan. Kau pakai Tuhan mereka Tuhan semakin hari semakin dahsyat Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar menjadi kepanjangan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Supaya Tuhan Engkau terus berkati dan urapi kesehatan mereka Tuhan senantiasa. Kau berkati Tuhan juga Tuhan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap kami Tuhan. Supaya Tuhan pada saat kami Tuhan nanti menghadap kepada-Mu Tuhan, kami boleh berkata Tuhan, kami Tuhan telah menjalankan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Kami telah Tuhan menggunakan waktu yang ada dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau Tuhan memberikan apa yang menjadi bagian daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati, Kau urapi tangan kami Tuhan, Kau berkati hati kami Tuhan. Supaya kami bisa memberikan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan yang kami miliki Tuhan tidaklah Tuhan berarti Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Engkau Tuhan kami memberikan dengan hati kami yang sungguh Tuhan. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Saudara, seperti yang sudah diumumkan bahwa kebaktian akan berjalan 2 kali, English Service 8.45 dan Indonesian 9.45 pagi. Kita sebagai orang-orang first generation, kita mau memberikan banyak kesempatan kepada anak-anak muda kita, second generation kita, young people, untuk bisa lebih bergerak lagi pada hari-hari akhir ini saudara. Tahun 2022 biarlah boleh menjadi satu kegerakan bagi anak-anak muda kita. Kita sebagai orang-orang tua bisa meng-guide, membawa mereka, mengayomi mereka semua. Supaya rencana Tuhan dalam membawa kita ke negara ini jadilah sesuai dengan rencananya. Saya itu saja. Dan Natal saudara tanggal 12 Desember ya, 3 minggu lagi, karena juga waktunya sangat mepet, jadi kita buat sederhana saja. Paling tidak ya kita bisa ada merayakan hari Natal bersama ya. Pak John Chia sebagai koordinator untuk apa itu untuk perayaan tersebut. Anak-anak muda yang akan run up untuk semua acara. Saya rasa itu saja saudara, kita panggil berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini. Dancing My Soul. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Engkaulah Allah Juru Selamat kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih penyertaan Tuhan mulai dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Roh Kudus untuk kebersamaan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, hamba berdoa kiranya setelah kami meninggalkan tempat ini, Tuhan, Engkau yang menuntun, memimpin, menyertai, melindungi kami. Kemana saja kami pergi atau pulang ke rumah masing-masing, biarlah semua yang menjadi janji-janji daripada-Mu kepada kami, ya Bapa, akan kami terima, kami bawa Tuhan. Damai, sukacita, kasih karunia, anugerah daripada-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita semua, mengajar, melindungi, dan juga memimpin kita mulai dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kita semua. Kita angkat tangan kita, saudara. Engkau adalah biji-biji mata Tuhan. Mari pulanglah. Diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah your financial. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan saudara berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.